Saya posisi di mana? Posisinya di mana? Sini. Mungkin laptopnya di. Ya, biar saya aja bisa nggak di mejanya sini aja gitu. Bisa. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Kepala Sekolah Ibu Ratnawati SE yang saya hormati, Ketua Panitia Mukhayyam Ibu Susi Susanti, juga yang saya hormati beserta para guru, kemudian anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah. Sudah makan semuanya? Tadi lauknya apa? Ayamnya enak apa enggak? Pertanyaannya, apanya yang enak? Tadi ada yang makan pahanya, ada yang makan dadanya, ada yang makan kakinya, semuanya. Pertanyaannya, semuanya itu apanya yang enak? Oke, karena belum ada yang jawab tepat, nanti saya akan tanyakan lagi ya. Kalian boleh pikirkan dulu. Baik, anak-anakku sekalian, saya tadi sudah diperkenalkan. Nama saya Saiful Aziz. Ini diambil dari bahasa Arab. Ya, dari dua suku kata. Yang pertama Saif, itu artinya pedang. Al-Aziz itu artinya perkasa. Gitu ya. Jadi dulu ayah saya itu ketika saya dalam perut ibu, itu ayah mimpi ada seorang yang jagoan hebat menaklukkan seluruh kota-kota di dunia. Ditaklukkan Amerika, Prancis, semuanya ditaklukkan oleh anak muda. Kemudian akhirnya dia ingin menyerang ayah saya ketika itu. Dalam mimpi ayah saya itu dia menyerang, dan yang bisa mematahkannya cuman ayah saya. Akhirnya dia bertekad, nanti kalau anak saya lahir laki-laki, saya kasih nama Saiful Aziz, pedang perkasa. Nah, itu. Baik. Ini perkenalkan dulu, saya dulu di SDK, Sekolah Dasar Katolik. Saya dari Flores, ya memang mayoritas Kristen. Nah, jadi saya sudah dari sejak kecil, sudah merantau, sudah pernah gembala kambing, sunnah Nabi, semua udah saya lakukan. Paham ya? Tekanan-tekanan hidup udah saya lewati. Kemudian ketika itu, kemudian saya masuk pesantren Darushifa di Lombok, ya tepatnya di Lombok Timur. Ada satu pelajaran yang sangat mahal ketika saya di pondok. Dulu ustadz saya bilang gini, Saif, saya panggilnya Saif, pedang ya. Kalau kamu mau hebat, banyak baca, banyak dengar, jangan banyak omong. Paham ya? Itu nasihat guru saya ketika saya mau kuliah. Kalau kamu mau jadi orang hebat, banyak baca, banyak dengar, jangan banyak omong. Nah, itu yang saya praktekkan, alhamdulillah saya bisa selesai S1. Di S1 Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir, ada satu lagi pelajaran berharga dari dosen-dosen saya. Dia bilang gini, saya ketika pergi belajar bahasa Arab di Pare, Ustadz, tolong saya dinasihati. Kata dia, di Quran itu sudah terlalu banyak nasihat Allah dan Rasulnya. Nah, itu jawaban yang sangat luar biasa. Kemudian saya S2 di As-Safiyah, ya Jakarta ya. Dan banyak juga pelajaran mahalnya. Dan alhamdulillah malam hari ini saya bertemu dengan adik-adik semuanya, anak-anakku semuanya, insya Allah juga nanti bisa lebih hebat dari saya. Benar ya? Syaratnya apa?
Syaratnya dua nih. Don't give up, jangan menyerah. Ya, sejauh apapun langkah kalian, nah, gagal itu hanya bayangan, paham ya? Gagal itu tidak nyata, dia hanya bayangan. Kapan dia menjadi kenyataan? Ketika kalian berhenti melangkah, ketika kalian menyerah, berarti kalian sudah benar-benar gagal. Do not stop, jangan berhenti, terus bergerak. Baik, kita langsung masuk pada tema kita apa malam hari ini? Judulnya apa? Ada yang tahu? Judulnya, ada yang tahu judulnya? Udah dikasih tahu belum judulnya? Belum? Belum tahu judulnya? Oke. Judulnya tuh gini. Jangan berhenti agar tak kehilangan rasa. Oke, judulnya tuh jangan berhenti agar tak kehilangan rasa. Tapi judul itu nanti kita bahas. Ini saya mukaddimah dulu. Oke. Ini apa yang sebelah kiri atas? Ada yang mau emas? Yang mau emas angkat tangan. Wah, asal jangan mas-mas ya. Ini emas asli. Ini di sebelahnya ada rumah mewah beserta kolamnya. Ada yang mau? Situ ada mobil mewah. Kalau ada polusi tidur nggak terasa. Mau? Ini ada tiba-tiba ada manusia ganteng. Ini manusia ganteng. Ada yang mau? Oke. Nanti kalau saya berarti tidak ada suara lagi. Oke. Nah, pertanyaannya, manakah nikmat yang paling besar? Rumah. Yang jawab rumah. Nikmat yang paling besar, ada yang jawab rumah. Siapa namanya? Fauzan, Masya Allah. Siapa lagi? Yang jawab emas. Oh, keren. Jawab emas. Yang jawab mobil. Nikmat yang paling besar. Ada. Yang jawab manusia. Oke. Kita buktikan siapa yang paling benar. Oke, diam lagi. Perhatikan. Ternyata nikmat menjadi manusia itu adalah nikmat yang sangat besar. Fauzan, bayangkan kalau Fauzan seekor ular. Ya kan? Kerjanya makan telur, ya kan? Nyuri anak ayam, gigit manusia, bentuknya juga mengerikan. Ya kan? Yang lurus saya ini siapa namanya? Yang perempuan? Itu yang tos itu. Siapa? Siapa? Airin ya. Airin. Oke, bayangkan Airin jadi kecoak. Dari semua makhluk Allah takdirkan Airin misalnya kecoak. Indah nggak? Nah, ini diinjak-injak orang, ya kan? Udah bau, ya, nempelnya di kotoran. Atau jadi ikan. Ya, bayangkan kalau yang kerudung merah di ujung sana, ya, pojok kiri, itu Allah ciptakan makhluknya berupa ikan. Nah, itu cuma jual di pasar, ya kan? Digoreng-goreng, dijual di pecel lele. Atau jadi sapi, ya kan? Nih, kamu namanya siapa? Farah, Fatah. Kalau ada yang ngomong didengar, dengerin.
Oke. Perhatikan depan ini, perhatikan depan. Oke. Bayangkan kita jadi sapi. Atau terakhir nih. Ya kan? Berarti nikmat terbesar itu adalah nikmat menjadi manusia. Apa kata Allah dalam surat At-Tin? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya baca, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian di surat Al-Isra ayat 70, apa kata Allah? Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Artinya, sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Apa yang dimaksud? Allah memberi manusia ilmu sehingga mampu menciptakan alat transportasi yang sangat canggih. Ada mobil, ada sepeda, ada, kalau di laut apa? Kapal, ada motor, ya kan? Itu yang dimaksud. Kemudian kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik, Kalau jin makanannya apa? Tulang belulang. Sapi makannya di situ ada ulatnya, di situ ada kotorannya, ya kan? Ular makanannya apa? Daging mentah, belum disembelih, ya kan? Banyak kuman, banyak darah, dihabisin sama dia. Tapi kalau manusia, apel, apalagi jeruk, anggur, bakso, semuanya. Enak nggak? Kalau makan ayam disembelih dulu, dicampur bumbu dulu, ya kan? Artinya apa? Allah memberikan rezeki bagi manusia itu dengan sesuatu yang baik, Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Paham ya? Jadi tidak perlu nunggu banyak duit untuk bersyukur. Cukup menyadari kita ini manusia, maka kita sudah harus bersyukur kepada Allah. Paham ya? Oke. Sekarang yang kedua, nikmat menjadi muslim. Ya. Apa kata Allah dalam surah Al-Hijr? Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi seorang muslim. Dan dia menyesal. Kenapa kira-kira? Karena kunci dari surga itu ada pada syahadatu alla ilaha illallah. Paham ya? Kalau kita mau masuk Islam harus bersyahadat. Nah, itu kunci surga. Walaupun nanti kita umat Islam ada yang mampir ke neraka dahulu. Paham ya? Jadi ada dua bentuk pengingkaran kedurhakaan manusia kepada Allah. Yang pertama yang disebut dengan kafaroh. Kafaroh itu pengingkaran dalam keyakinan. Artinya dia tidak yakin kepada Allah. Itu bangun kan? Saya bisa sulap. Jadi orang tidur segini kan bangun. Jadi orang-orang kafir dulu dia ingkar kepada Allah itu dalam bentuk keyakinan. Dia nggak percaya Allah, tidak mau nyembah Allah, tidak percaya malaikat, tidak percaya surga neraka, tidak percaya balasan. Yang kedua, pengingkaran dalam bentuk fajaroh, yaitu dalam bentuk perilaku, maling, bohong, nyopet, apalagi? Nah, itu dalam bentuk perilaku. Nah, umat Islam dia punya potensi mengingkari Allah dalam bentuk fajaroh. Paham ya? Lalai sholat, nggak baca Quran. Nah, itu bentuk pengingkaran, kedurhakaan kepada Allah. Tapi walaupun mereka mampir, mereka pada akhirnya masuk ke dalam surga. Artinya orang Islam punya harapan yang besar untuk bisa masuk surga walaupun nanti dibakar dulu. Nabi bersabda apa? Yakhruju minan nari man qala la ilaha
illallah wa fi qalbihi waznu sa'irati min khairin. Pasti keluar dari neraka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Siapa mereka? Orang Islam. Dan di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kebaikan. Mengucapkan la ilaha illallah itu sendiri bagian dari kebaikan. Paham ya? Mau dengar cerita nggak? Perhatikan, dulu ada orang yang tawaf di Ka'bah. Tahu tawaf ya? Keliling Ka'bah. Dia tawaf 7 kali, doanya cuma satu. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim. Itu aja doanya selama 7 putaran. Temannya negur, Mas, doanya nggak ada yang lain. Gitu ya, kalau bahasa kita ya. Kok doanya itu-itu aja? Kemudian dia dengan wajah yang sedih bercerita, dulu aku punya 2 saudara, dua-duanya muazzin, tukang azan. Yang satu begitu dia naik ke menara, dulu kan nggak ada speaker kan, harus naik ke tempat tinggi untuk kumandang azan, biar didengar oleh orang banyak. Begitu dia azan, tiba-tiba di depannya ada perempuan cantik sekali, tapi nonis. Tahu nonis? Ya, non Islam, cantik sekali. Neng, gimana cara aku bisa mendapatkan cintamu? Gampang mas, masuk saja agamaku. Masuk, keluar dari Islam. Murtad. Yang satu lagi, saudaranya, dia tukang azan juga. Begitu azan, ketemu lagi sama perempuan cantik, nonis juga. Ketika dia mau menikah, dia ambil Quran. Saya kira, kata saudaranya ini yang tawaf tadi, saya kira Quran itu dia untuk melakukan kebaikan. Ternyata dia bersumpah, hari ini aku mengatakan bahwa aku ingkar kepada apa yang ada dalam Quran ini. Murtad. Semenjak itu aku tidak pernah berhenti untuk meminta kepada Allah, ya Allah selamatkan aku, dan wafatkan aku dalam keadaan muslim. Dulu juga ada seorang ulama, seorang ustadz besar, doanya sangat mustajab. Saking mustajabnya, kalau dia doa gini, ya Allah turunkan hujan sekarang, turun hujan. Namanya Bal'am bin Bawra, hidup di zaman Nabi Musa. Tapi Bal'am bin Bawra kemudian wafat dalam keadaan murtad. Paham ya? Berarti nikmat terbesar di akhirat nanti adalah masuk surga. Nikmat terbesar di bumi adalah menjadi dari sekian banyak manusia, Allah kerucut lagi, ya, diperkecil lagi. Yang lebih mulia dari semua manusia siapa? Muslim. Oke. Saya boleh minum nggak? Boleh ya. Saya dari kemarin belum minum. Minum jus maksudnya. Oke, siap lanjut? Siap lanjut? Masih semangat? Oke, kita lanjut lagi. Yang ketiga, nikmat yang sangat besar yang kita rasakan adalah nikmat menjadi mukmin, yaitu orang beriman. Banyak nggak orang Islam tapi tidak beriman? Banyak ya. Kita buktikan. Anak-anakku sekalian, saya ingin memaparkan apa sih yang dimaksud dengan iman. Nah, iman itu seperti ini. Ada pengumuman. Apa pengumumannya? Pengumumannya adalah di seberang laut ada harta karun. Siapa yang mau silakan, gratis. Kira-kira mau nggak? Itu ada emas, ada duit, ada banyak sekali. Ada yang mau? Tiba-tiba si entong berenang dia kan? Renang dia untuk menyeberang lautan. Gratis, ya kan? Ini banyak nih harta karun. Ini nggak mau kalah lagi, pakai yang lebih cepat lagi. Yang satunya, saya nggak apa-apa lambat, yang penting nanti muatnya banyak. Dibawanya kapal.
Pertanyaannya begini, kenapa mereka mau bergerak menuju harta karun tersebut? Yang bisa jawab nanti tak kasih hadiah ya. Kenapa mereka mau bergerak menuju harta karun yang gratis itu? Yang jilbab merah. Karena apa? Ada mic? Ada, bisa dibantu? Apa dikatanya? Kenapa mereka mau bergerak menuju harta karun yang gratis ini? Apa yang mereka membuat bergerak sana? Ada yang tahu? Itu tolong dibantu, itu siapa? Jawabnya apa? Karena mereka ingin cari nikmat dunia. Belum tepat. Ada lagi? Ayo, kenapa orang bisa mau bergerak ke sana? Kenapa? Hah? Kenapa? Karena ingin karena ingin kaya. Ayo, belum tepat. Karena mereka yakin. Siapa yang jawab yakin? Oh. Tadi jawab apa dia? Dengarin, kalau saya bilang gini, di bawah itu ada uang 1 miliar. Silakan kalian ambil. Yang bergerak adalah orang yang ya. Kalau nggak yakin, wah nggak mungkin lah. Nggak mungkin ada uang 1 miliar di bawah. Tapi kalau orang yang yakin, maka dia akan bergerak, semangat. Itulah keimanan. Karenanya, kenapa kita mau melakukan ibadah? Baca Quran, yang satu hurufnya 10 kebaikan. Kemudian, kalau ada 10 kebaikan, berarti ada 10 dosa yang terhapus. Setiap satu ayat dari Quran itu ada 10 kebaikan yang Allah berikan dan ada 10 dosa yang diampuni. Gimana kalau kita baca Quran satu halaman? Bagaimana kalau satu lembar? Bagaimana kalau satu juz? Gimana kalau 30 juz? Bagaimana kalau diulang-ulang? Tadi saya dari Bintara ke sini itu bisa murojaah 1 juz. Juz 28. Ya kan? Ada berapa coba dihitung? Juz 28 itu berapa hurufnya? Ada berapa kebaikan? Itu ya. Atau kita mau melakukan ibadah sholat yang merupakan amal pertama dihisab. Paham ya? Apa kata Allah? Qul inna sholati wama mati. Artinya apa? Sesungguhnya sholatku. Ingat, Allah menyebutkan sholat terlebih dahulu atau disebut awal menunjukkan keutamaan. Padahal sholat bagian dari ibadah, tapi Allah menyebutkan ibadah secara umumnya setelahnya. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, untuk Allah Tuhan semesta alam. Artinya apa? Kata Allah begini, perbaiki sholat kalian. Kalau sholat kalian baik, maka baiklah amal ibadah yang lain. Kalau amal ibadahnya baik, maka nanti hidup kalian akan baik. Kalau kehidupannya baik, insya Allah saat kematiannya pun akan baik. Berarti perbaikan itu dimulai dari sholat. Dari sekarang. Oke, kemudian sedekah. Sedekah itu pemadam murka Allah. Paham ya? Kalau mau cepat memadam murka Allah, sedekah. Nah, kenapa kita mau melakukan ibadah-ibadah ini? Ada baca Quran, ada sholat, ada sedekah. Karena yakin. Bahasa lain dari yakin, bahasa agamanya apa? Iman. Iman kepada siapa? Kepada Allah. Kita percaya kepada Allah.
dan kita percaya ada balasan berupa pahala. Kenapa kita yakin kepada Allah? Karena kita mengenal Allah. Paham ya? Nih misalnya ini yang dekat kamera, dia kan agak kurus ya badannya ya. Ya kan? Ya kan memang kurus ya, maksudnya bukan kurus, dia berisi tapi tidak gemuk lah. Tiba-tiba dia bilang ke ini yang baju hitam, kamu kalau mau gemuk minum susu ini, ya kan? Sama yang ini, siapa namanya? Ini gemuk dan pipinya cabi-cabi, gemes. Terus dia nawarin juga ke temannya, kamu kalau mau gemuk minum susu ini. Kira-kira yang dia percaya siapa? Tentu yang gemuk. Oh iya, kamu gemuk. Iya, saya minum susu ini. Tapi coba yang kurus. Minum susu yang biar gemuk. Kamu aja kurus, gimana mau nawarin yang gemuk kan? Paham ya? Nah, kenapa kita yakin kepada Allah? Karena kita mengenal Allah itu Tuhan semesta alam. Tuhan menciptakan langit tanpa tiang, menghamparkan bumi begitu luas dengan berbagai fasilitasnya. Ada ikan, ada sapi tadi, ada apa lagi? Ada pohon, segala macam, semuanya untuk manusia. Oke, sekarang kita masuk yang lebih serius lagi. Fokus ya, siap? Oke. Ternyata anak-anakku sekalian, induk atau ibu dari semua nikmat tadi, nikmat manusia, nikmat muslim, nikmat beriman, yakin dari kepada Allah, yaitu adalah nikmat Al-Quran. Oke, coba sama-sama kita baca dulu surat Ar-Rahman 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Oke, cukup 3 ayat. Perhatikan kaedahnya tadi, semua yang disebut Allah terlebih dahulu menunjukkan keutamaannya. Di surat An-Naba, saya bang hafal surat An-Naba? Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Lanjutannya? Enggak, yang minum tadi, yang minum saya suruh. Nah itu. Lanjutannya? Masya Allah, dapat hadiah ya. Oke, ini dapat hadiah. Tolong dikasih ke sana, ke belakang. Di over aja. Oke. Yang tahu artinya siapa? Linukhrija bihi habba wa nabata. Ada yang tahu artinya? Ya over ya, kasih ke siapa namanya di belakang tadi? Ya, Nisa ya. Nisa itu kan perempuan, jadi umum. Oke. Kami menurunkan air dari langit ya, dari gumpalan awan yang menghitam. Tujuannya apa? Linukhrija bihi habba wa nabata, untuk menumbuhkan biji-bijian dan tumbuh-tumbuh. Bagian dari tumbuh-tumbuhan itu ada rumput, ada buah, ya macam-macam tumbuh-tumbuhan. Pertanyaannya, kenapa biji-bijian Allah sebut terlebih dahulu, baru tumbuh-tumbuhan? Ada yang tahu? Karena tumbuh-tumbuhan dari biji. Ada lagi? Karena biji? Karena biji dari dasar tumbuhan. Karena biji dari dasar tumbuhan. Ada nggak kalau kita nanam nggak pakai biji? Singkong nggak pakai biji, ya kan? Oke, kenapa biji-bijian disebut Allah terlebih dahulu baru tumbuh-tumbuhan? Karena biji-bijian merupakan makanan pokok manusia. Ada beras, ada gandum, ada jagung, ada macam-macam.
Ya, kamu lebih baik ada beras di rumah banyak, nggak ada sayur, atau sayurnya banyak tapi nggak ada beras? Lebih baik mana? Lebih baik ada beras, nggak ada sayur. Nah sama, di surat Ar-Rahman, anak-anakku sekalian perhatikan, Allah sebutkan banyak sekali nikmat. Paham ya? Tapi nikmat yang paling tinggi Allah sebutkan apa? Al-Qur'an. Baru nikmat yang kedua, khalaqal insan, manusia. Kenapa? Karena nikmatnya menjadi manusia jika Al-Quran dijadikan petunjuk dalam hidupnya. Nikmatnya manusia tadi, kalau dia menjadikan Quran sebagai petunjuk dalam hidupnya. Nikmatnya menjadi muslim dan mukmin adalah jika Al-Quran menjadi prioritas utama atau kesenangan terbesar dalam hidupnya. Nah, ketika manusia dan orang-orang Islam tadi ya tidak menjadikan Quran sebagai petunjuknya, maka dia seperti binatang yang kita tampilkan tadi. Dia seperti ular, seperti sapi, bahkan lebih jelek, bahkan lebih sesat. Dalam surah Al-A'raf ayat 179 Allah berfirman apa? Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Nanti penduduk neraka itu yang panasnya sangat ngenyat, kalau kita injak baranya langsung mendidih kepala. Itu panas paling ringan api neraka. Kata Nabi, paling ringan panas api neraka ibaratnya kalau kita injak langsung mendidih kepala. Ada nggak api dunia kita pegang terus mendidih kepala? Nggak ada kan? Paling kalau kita pegang tangan lepuh, nggak sampai mendidih kepala. Berarti panas api dunia belum terlalu panas. Banyak penduduk neraka itu kata Allah dari golongan jin dan manusia. Apa sebabnya? Lahum qulubul la yafqahuna biha, punya hati tapi tidak pernah merenungi ayat-ayat Allah. Paham ya? Tidak pernah berpikir tentang kebesaran Allah. Tidak mau mengenal Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, punya mata tapi tidak pernah melihat ayat Allah. Tidak pernah baca Quran. Orang buta pengen menghafal Quran. Orang tuli pengen dengar Quran. Tapi kita bisa melihat, bisa mendengar, tapi tidak mau mempelajari Quran. Kemudian mereka punya telinga, tapi tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat Quran. Nah, lihat, apa kata Allah? Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat. Artinya nikmatnya jadi manusia dari muslim segala macam itu nggak ada artinya kalau tidak menjadikan Quran sebagai petunjuk dalam hidupnya. Maka dia lebih sesat dari kambing. Lebih sesat dari hewan-hewan ini. Ya kan? Oke. Nikmat menjadi manusianya hilang. Paham ya? Jadi semua nikmat tadi itu tidak ada artinya kecuali mereka menjadikan Quran prioritas atau petunjuk dalam hidupnya. Oke. Sekarang kita lihat situ. Ketika kita ingin pergi ke tempat yang tidak pernah kita kunjungi, apa yang paling kita butuhkan pertama kali? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa? Doa ibu. Kita pergi ke tempat nih, tapi tempat itu belum pernah kita kunjungi. Apa yang kita butuhkan? Berdoa. Duduk dong. Berdoa. Ada lagi? Niat. Petunjuk. Siapa jawab petunjuk? Insyaallah. Oke, dapat Nabi ya. Kasih.
Yang kita butuhkan adalah petunjuk. Makanya semua Grab, tahu Grab kan? Tahu. Itu di HP-nya wajib ada Google Map. Kenapa? Karena dia akan menghantar penumpangnya yang di belakang itu ke tempat yang dia belum kunjungi. Kalau dia tahu, ngapain dia pakai map? Benar ya? Oke, makanya di jalan-jalan juga kita melihat banyak petunjuk. Ini ada pertigaan, nah ini arah Bogor, ini arah Sentul misalnya kan. Itu semuanya petunjuk. Oke, kita sepakat ya. Kalau kita pergi ke tempat yang belum kita kenal, belum kita tahu, yang kita butuhkan pertama kali adalah petunjuk. Kalau udah ada petunjuknya, baru kita merasakan nikmatnya perjalanan ke sana. Baru kita bisa menyiapkan persiapan apa saja yang akan kita bawa. Benar ya? Oke. Pertanyaannya, tolong dijawab. Ini pertanyaannya. Bukankah nanti kita akan pulang ke surga? Ya. Semua kita akan pulang ke surga? Ya. Insya Allah semua masuk surga. Ada satu negara dulu, negara di bagian kutub utara. Dingin kan? Ada ustadznya ceramah begini. Jamaah, beribadalah kepada Allah. Kalau enggak, nanti Allah akan masukkan ke dalam neraka jahanam. Jamaahnya nanya, neraka itu apa Ustaz? Neraka itu api yang sangat panas. Tiba-tiba mereka bilang, kami mau masuk neraka. Kenapa? Karena di daerah mereka dingin, merindukan hangatnya api. Paham ya? Pada neraka itu kan ada dua. Ada neraka yang panas, ada neraka yang dingin. Harusnya Ustadz itu menyampaikan, kalian akan masuk neraka yang sangat dingin. Zamhariro. Paham ya? Ya Allah, ini aja udah dingin, gimana neraka yang dingin, membeku. Nah, dia salah tempat ngomongnya. Oke, baik. Kita nanti akan pulang ke surga. Pertanyaan berikutnya, bukankah surga adalah tempat yang belum pernah kita kunjungi? Ya. Ada yang sudah pernah ke surga? Belum. Hei. Ayo. Belum ya? Kita semua belum ke surga. Nah, bukankah kita membutuhkan petunjuk agar kita sampai? Maka pulanglah ke surga, tapi jangan lupa pakai petunjuknya agar kalian sampai. Petunjuk itu adalah Al-Quran. Oke. Bukankah perjalanan yang memiliki petunjuk yang jelas akan terasa nikmat? Coba bayangkan, kalau kalian pergi, nanti kalian sekolah di Kranji. Nanti kumpul di Kranji ya, kita main futsal. Nggak tahu tempatnya kan? Nggak pernah kunjung ke sana. Pasti gelisah, ini mana jalan, udah sesat nggak nih? Tapi kalau ada Google Map, santai aja nikmati jalan. Oh ini nanti belok sana, belok sini, sampai. Paham ya? Jadi terasa indah nikmatnya perjalanan apabila kita punya petunjuk untuk sampai kepada tempat yang kita tuju. Maka petunjuk untuk menuju surganya Allah SWT adalah Al-Quran. Nah, betul ya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ajibtu minal jannati kaifa yanamu talibuha. Aku heran sama surga. Banyak orang yang mengatakan ingin masuk surga, tapi kerjanya tidur, nggak mau beramal, gitu ya, nggak mau membaca Quran dan sebagainya. Masih segar nih? Ada yang ngantuk? Ada yang ngantuk? Oke, bentar lagi kita selesai ya. Oke, ini apa ini? Kopi. Ada yang suka kopi? Nah, kopi. Oke, ini contoh aja. Ini kopi contoh. Pertanyaannya begini. Nikmatnya kopi itu ketika proses meminumnya atau ketika selesai meminumnya? Nikmatnya makan itu pas lagi makan apa selesai makan? Nikmatnya main game lagi main apa selesai main?
Pas main? Pas main. Paham ya? Oke. Pertanyaan berikutnya. Nikmatnya kopi itu bagi siapa? Bagi yang minum. Masya Allah, pintar sekali. Nikmatnya kopi bagi yang minum. Paham ya? Oke. Ini dicatat. Ada 2 poinnya. Pertama, nikmatnya kopi, nikmatnya main game, nikmatnya makan ketika sedang kita lakukan, bukan selesainya. Dan nikmatnya bagi pelakunya, bagi peminum kopi, bagi pemain game. Paham ya? Oke. Pertanyaan berikutnya, bukan pertanyaan. Agar kopimu tidak kehilangan nikmatnya, caranya apa? Minum terus kopimu, jangan berhenti. Biar nikmat main game itu terus nikmatnya, jangan berhenti main game, main terus. Paham ya? Biar makan nasi padang itu nikmat, makan terus, jangan berhenti. Begitu berhenti, nikmatnya hilang. Benar ya? Oke. Sama nikmatnya Quran itu ketika kita membacanya, menghafalnya, dan mengamalkan terus Kalau kita udah nggak baca Quran, tidak pernah mau mempelajari Quran, berarti nikmat Quran itu sudah tidak ada. Bukankah yang mendapatkan 10 kebaikan setiap satu hurufnya adalah orang yang membacanya? Yang dapat 10 kebaikan itu dari satu huruf Quran tadi siapa? Bagi orang yang membacanya. Yang menghapuskan dosa dari setiap hurufnya juga bagi orang yang membacanya. Nah, agar nikmat Quran itu tidak hilang, maka teruslah membacanya. Teruslah menghafal ayat-ayatnya. Teruslah mentadaburi makna-maknanya. Dan teruslah mengamalkan isi kandungannya. Paham ya? Poinnya apa? Agar nikmat itu tidak hilang, maka jangan berhenti. Oke. Makanya judul kita apa? Jangan berhenti agar tak kehilangan rasa. Paham? Paham ya? Oke. Masya Allah. Ini udah jam berapa ini? Oke, pas ya. 1 jam kita. Oke, katanya ada pertanyaan ya. Yang bisa jawab dapat hadiah. Oke, hadiahnya umroh ya. Hadiahnya tulisan umroh. Hadiahnya tulisan umroh. Pokoknya ditulis umroh itu. Ada yang mau umroh? Oke, yakin kalian bisa umroh? Yakin. Yang ngomong yakin, pasti kalian akan umroh insya Allah. Oke. Untuk pertama, siapa yang mau bertanya dulu? Nanti dapat hadiah. Siapa yang mau bertanya? Ada? Ayo, yang mau bertanya dapat hadiah nanti ya dari ibu guru, dari panitia. Ada? Nggak ada? Ayo tuh, siapa namanya? Pak ini Pak, tangan Pak. Oke. Yang bisa jawab nanti akan dapat hadiah. Pertanyaan pertama, dengarkan, perhatikan. Kenapa manusia menjadi nikmat yang sangat besar? Karena diciptakan Kenapa?
Masya Allah, karena diciptakan makhluk yang paling sempurna. Tadi dalilnya di surat apa tadi? At-Tin, ayat berapa? Ayat 4. Siapa namanya? Farhan ya, berarti Farhan 1, Masya Allah. Oke, kenapa, yang kedua, kenapa nikmat menjadi muslim itu nikmat yang sangat besar sekali? Ini yang belakang. Karena bisa masuk surga. Ada mic nggak? Ada mic lagi ya? Boleh berdiri atau maju ke depan deh, boleh? Apa? Karena menjadi muslim itu adalah kunci surga. Oke, mendekati. Siapa namanya? Hajar. Ya. Oke, dapat hadiah ya. Kenapa nikmat terbesar menjadi muslim? Tadi ya, karena semua orang kafir nanti pengen jadi muslim, sebab menjadi muslim adalah kunci masuk surga. Artinya walaupun umat Islam nanti ada yang mampir karena dia melakukan dosa, tapi pada akhirnya dia akan masuk surga. Pertanyaan terakhir, sebetulnya malam hari ini pembahasan utama kita apa? Dari materi yang saya jelaskan tadi, sebetulnya yang saya ingin pembahasan utamanya itu apa? Nikmat apa? Ayo, nikmatnya apa? Hah? Siapa? Satu-satu. Kira-kira tujuan dari materi ini, poin besarnya itu apa? Pembahasan kita. Nah, ini. Siapa? Coba berdiri. Ya, kamu. Apa? Nikmat. Masya Allah, mumtaz. Betul. Hadiahnya lebih besar ya. Jadi yang saya ingin sampaikan malam ini adalah betapa Quran itu nikmat paling besar. Manusia boleh dia nikmat sangat besar. Menjadi muslim sangat besar. Menjadi orang mukmin sangat besar. Tapi ketiga nikmat ini tidak ada gunanya tanpa dia menjadikan Quran petunjuk dalam hidupnya. Paham ya? Ini tadi pembahasan kita itu tujuannya apa? Tujuannya untuk memahamkan bahwa Quran itu nikmat tertinggi, ya, ibunya dari seluruh nikmat. Paham ya? Oke. Mungkin itu saja dari saya. Semoga nanti kita bertemu lagi di lain kesempatan. Paham ya? Oke, boleh pamit? Boleh? Oke, coba duduk siap dulu semuanya. Duduk siap. Siap. Oke, boleh ikuti saya. Lintap. Oke, yang ngomong berarti belum ngomong lintap, belum ikuti. Coba ulang lagi. Lintap. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.